Ya, di dalam hermeneutik ada metode yang berikutnya, yaitu metode menentukan pemeran. Nah, setelah kita menentukan dan belajar tentang keberadaan teks, sekarang kita beralih kepada langkah berikutnya, yaitu menentukan para pemeran dan peranan dari para lakon-lakon tersebut, ya, tokoh-tokoh tersebut yang muncul di dalam situasi kondisi atau pada konteks sebuah ayat, sebuah teks yang sudah kita pilih. Maksudnya begini, kalau saya memilih sebuah teks untuk dianalisa di dalam kitab Matius, pasal yang kedua, maka kita sudah mulai berpikir dan menentukan siapakah pemerannya. Kita daftarkan orang Majus, Herodes, ya, bisa juga ada suami istri Maria dan Yusuf, dan juga ada Tuhan Yesus. Ya, paling tidak itulah ya pemeran yang memiliki kaitan langsung dengan teks dalam Matius pasal yang kedua. Nah, kemudian mendaftarkan pemeran tersebut, kemudian memecahkan pokok bahasan. Kesulitan dan masalah yang didapatkan pada naskah yang dipilih itu dicatat, lalu dipecahkan permasalahannya. Jadi kita membaca sebuah perikop. Perikop yang kita baca itu tentang kedatangan orang Majus. Kita sudah melihat dan mendaftarkan para tokohnya. Dan kemudian kita baca lagi perikop itu. Ya, tentang kedatangan orang Majus, kita baca perikopnya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-21, kita baca, lalu kita mulai merenungkan apakah ada masalah di dalam perikop ini. Ada. Masalah yang pertama adalah tentang proses kedatangan orang-orang Majus. Masalah yang kedua adalah berkaitan dengan bertemunya orang Majus itu dengan Herodes. Persoalan yang ketiga adalah tentang perjalanan orang-orang Majus dari Herodes, dari tempat Herodes menuju ke Yerusalem. Misalnya ini ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul pada saat kita membaca teks ini yang ada di dalam sebuah perikop. Nah, itu kita daftarkan, kita tuliskan. Lalu kemudian kita coba untuk menjawab masalah-masalah itu berdasarkan peranan dari para lakon yang ada di perikop kita, yang ada di teks kita. Nah, langkah ini perlu pada awal eksegese, sebab dengan memulai langkah-langkah ini, itu kita mempunyai gambaran secara menyeluruh tentang naskah yang akan kita gali, serta sasaran-sasaran apa yang akan kita capai sehingga kita dapat menemukan atau menggali kebenaran-kebenaran ilahi yang kekal dari naskah firman Tuhan yang telah kita pilih. Ya, jadi dengan demikian maka kita telah membuat satu dasar yang kuat untuk memulai suatu eksegese, suatu pendalaman ayat-ayat Alkitab, ya, penganalisaan ayat-ayat Alkitab. Nah, kemudian yang kita harus tahu juga bahwa Alkitab kita ini adalah kitab suci yang berisi tentang firman Tuhan, berisi rencana Tuhan, berisi kehendak Tuhan, berisi pemikiran Tuhan, ya. Kemudian berisi keberadaan Tuhan itu sendiri atau kita sebut eksistensinya Tuhan. Berisi juga perbuatan Tuhan. Dan semua itu dikemas dalam berbagai bentuk genre. Misalnya genre narasi, teks narasi, genre teks sastra, dan peristiwa gitu ya. Nah, kehadiran teks itu selalu dipengaruhi oleh peristiwa yang berkaitan dengan konteks. Jadi kalau kita
memilih sebuah ayat, pasti ayat itu berkaitan dengan sebuah peristiwa. Pasti. Misalnya saja, kita pilih surat Timotius atau surat Filemon. Ya, kita pilih salah satu ayat yang ada di kitab Filemon. Nah, ayat itu mau di mana letaknya, itu pasti berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Filemon. Itu maksudnya. Ya. Jadi ada peristiwa yang melatar belakangi sebuah ayat itu muncul. Nah, berkaitan dengan tersebut, hal-hal tersebut, maka tokoh-tokoh yang berperan baik secara langsung maupun secara langsung di dalam sebuah teks, tokoh-tokoh itu memegang peranan penting bagi terciptanya makna dari suatu teks. Misalnya saja, kalau ada 3 orang, ya ada 3 orang, 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Yang satu, dia mengatakan kepada laki-laki yang pertama, dia mengatakan kepada yang perempuan, yang tolong ambilkan buku itu. Laki-laki yang pertama mengatakan yang, maksudnya yang ini adalah kependekan dari sayang gitu ya. Yang tolong ambilkan buku itu. Lalu yang kedua, ada laki-laki yang kedua juga mengatakan yang sama, yang tolong ambilkan buku itu. Nah, walaupun kalimatnya sama, tetapi kalau yang mengatakan itu orang yang berbeda, maknanya itu sudah berbeda. Makna yang berbeda dari mana? Ya dari ketiga orang itu. Yang dari perempuan itu menangkapnya berbeda. Pada waktu laki-laki pertama yang mengatakan, yang perempuan ini, walaupun dia sibuk, dia senang membantu untuk mengambilkan buku. Kenapa? Karena laki-laki ini ternyata pacarnya. Gitu. Jadi karena laki-laki yang pertama ini pacarnya, minta tolong diambilkan buku, ya dia akan melakukannya dengan sukacita. Dan memang seorang laki-laki yang pertama ini berpacaran, dan pada waktu memanggil pacarnya memanggil dengan panggilan yang. Sayangku, yang ku sayangi gitu ya. Nah, sedangkan laki-laki yang kedua memanggil juga yang tolong ambilkan buku dong, buku itu. Tetapi perasaan dari perempuan itu beda. Perasaannya datar-datar saja, karena yang memanggil dia itu bukan pacarnya, tetapi hanya sekedar atasan. Tetapi loh, atasan kok dia panggil yang? Nah, ternyata istilah yang itu ternyata di zaman itu, zaman sekarang ini, itu tidak hanya dipakai untuk mengekspresikan perasaan sayang, tetapi juga bisa mengekspresikan kedekatan hubungan. Ya, kedekatan hubungan sosial. Dia bukan pacar, dia bukan sahabat, tapi untuk menjalin hubungan yang akrab dengan seseorang, kadang-kadang orang itu memanggil yang. Pada waktu saya membeli sesuatu di salah satu mall, ada pramuniaganya di sana yang memanggil saya yang beli apa yang? Cari baju apa yang? Jadi sebenarnya itu kalau diperpanjang maksudnya adalah sayang kan? Tapi karena yang mengatakan itu orang tidak kenal, dan konteksnya dia sedang menjual baju, ya untuk menjalin hubungan dan memikat perhatian orang, dia panggil yang. Tapi sebenarnya nggak ada kaitannya sama perasaan dia sayang saya, dia menyayangi kita, enggak. Nah, jadi itu yang dimaksudkan. Bahwa kehadiran sebuah teks, sebuah ayat, sebuah kata, itu selalu dipengaruhi oleh peristiwa atau konteks yang melatar belakangi.
Dan itu juga berkaitan dengan tokoh-tokoh yang berperan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, kita pasti akan hormat. Oh, itu Tuhan Yesus yang mengatakan, kasihilah musuhmu. Berarti saya harus melakukannya. Bisa enggak bisa, saya akan melakukan. Walaupun susah mengasihi musuh. Tapi coba kalau yang mengatakan itu bukan Tuhan Yesus, tapi teman kita, teman sekelas. Kamu itu jangan benci-benci gitulah, kasihi dong musuhmu. Nanti kira-kira respon apa yang kita dapatkan? Kamu ngomong sembarangan ya, kasihi musuh. Memangnya gampang apa? Kamu dulu dong lakukan kasihi musuh. Kamu sendiri enggak mengasihi musuh, kamu nasihati saya kasihi musuh. Nah, beda ya, beda. Kenapa? Karena tokoh yang berperan itu beda. Beda tokoh, walaupun kalimat sama, itu bisa menjadi beda arti. Beda penangkapan, beda penafsiran, dan beda respon. Nah, itulah yang harus kita gali, kita temukan dengan metode menentukan pemeran. Jadi di dalam metode menentukan pemeran ini, kita harus mulai menentukan pemerannya itu siapa saja di dalam ayat yang kita pilih. Misalnya saja, satu, pemerannya Rasul Paulus. Dia penulis surat. Pemeran yang kedua, penerima surat. Siapa yang menerima surat? Jemaat di Kolose. Siapa jemaat Kolose? Ini gerejanya besar apa di gereja kecil? Orang-orangnya seperti apa? Orang jemaat di Kolose ini sudah bertobat semua belum? Ya. Kemudian yang berikutnya, orang-orang Kolose ini Kristennya baru masuk jadi orang Kristen atau sudah lama Kristen? Nah, itulah yang harus kita selidiki. Tokoh-tokoh itu. Kenapa? Karena semakin banyak informasi yang kita dapatkan dari para tokoh, semakin banyak kemungkinan untuk kita mendapatkan informasi dari sebuah ayat. Lalu contohnya misalnya ini ya, kedatangan orang-orang Majus. Pada waktu kita membaca Matius 2 ayat 1, ya, Matius 2 ayat 1 dituliskan seperti ini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, berarti Yesus sudah lahir ya, di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, di sini ada dua tokoh. Tuhan Yesus yang baru dilahirkan, ada tiga ya. Tuhan Yesus yang dilahirkan, kemudian disebutkan juga ada Raja Herodes, dan kemudian ada orang-orang Majus. Kalau Tuhan Yesus sudah tahu kita siapa Tuhan Yesus. Kalau Herodes kita sudah tahulah walaupun tidak banyak. Ya, tapi orang-orang Majus, ini siapa ini orang-orang Majus? Maka kita harus mencari informasi tentang orang-orang Majus itu. Kita cari informasinya dari mana? Dari buku-buku, dari internet. Ya, kalau dari internet harus hati-hati, jangan langsung percaya. Ya, kalau kamu cari informasi dari internet itu harus diuji, dicek, recheck lagi. Tapi kalau dari buku teologi, kemungkinan benar itu 80%. Tapi kalau dari internet itu kemungkinan benarnya itu cuma 50%, 50-50. Ya, jadi ada benar, ada tidak benar. Jadi harus dicek dan recheck. Nah, ternyata setelah kita melakukan penelitian tentang oknum, ya, tentang para pemeran, kita dapatkan informasi tentang orang Majus. Bahwa orang Majus ini disebut juga sebagai orang bijak atau dengan istilah lain yang namanya magi. Makanya Majus itu berasal dari kata magi. Magi itu artinya orang-orang bijak. Mereka berasal dari timur, kemungkinan besar dari wilayah Babilonia atau Persia yang dikenal dengan ilmu perbintangannya. Jadi orang-orang Majus ini ternyata orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Nah, kalau kita bicara tentang ilmu perbintangan itu harus berhati-hati dalam menyebutkannya ya. Karena ada dua ilmu perbintangan. Yang pertama disebut dengan astronomi dan yang kedua adalah
astrologi. Kalau astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang keberadaan bintang-bintang dan bagaimana hubungannya dengan kehidupan manusia. Tapi kalau astrologi itu juga bicara berkaitan dengan ilmu perbintangan, tetapi lebih mengarah kepada ramalan dengan menggunakan bintang. Ramalan dengan menggunakan ilmu perbintangan. Jadi, kalau kita bicara tentang orang Majus, mereka bukan astrologi, tetapi mereka adalah astronomi. Ya, orang-orang yang menguasai ilmu perbintangan. Kemudian dalam konteks perjalanan, mereka mengikuti sebuah bintang yang dikenal sebagai bintang Natal dan yang menuntun mereka ke tempat Yesus berada. Dan mereka membawa hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Dengan berdasarkan jumlah hadiahnya, maka tradisi Barat menyebutkan jumlah orang Majus itu ada 3, karena hadiah yang dibawa itu jumlahnya 3, emas, kemenyan, dan mur. Ya, kemudian jumlah orang itu ya ada yang menyebutkan 3, tetapi dalam penafsiran yang lain mengatakan bahwa orang Majus itu belum tentu 3, walaupun hadiah yang dibawa 3, karena Alkitab tidak memberikan penjelasan dengan pasti jumlah dari orang Majus. Ya, kalau mau dibilang 3 boleh saja, tapi tidak boleh kemudian dipaksakan orang itu untuk mempercayai bahwa orang Majus itu hanya 3, karena bisa saja lebih. Kemudian nama dari orang Majus itu beberapa penafsir mengatakan bahwa mereka memiliki nama Gaspar, Melkior, dan Baltasar. Tetapi Alkitab tidak memberikan penjelasan nama dari orang-orang Majus itu. Jadi kalau seandainya ada buku yang mengatakan bahwa nama orang Majus itu Gaspar, Melkior, dan Baltasar, ya kita belum dapat mengatakan bahwa itu sudah benar, ya. Jadi kepastiannya itu harus dicek lagi, apakah memang betul seperti itu namanya. Kemudian ada interaksi dengan Herodes, orang-orang Majus ini. Inilah cara bagaimana kita bisa mendapatkan informasi dari para tokoh. Lalu sumber informasinya dari mana? Yang pertama, kita bisa dapat dari internet. Tapi kalau saudara ambil informasinya dari internet, itu sekali lagi harus dicek dan recheck lagi. Ya, dicek ulang lagi. Tetapi kita juga bisa dapatkan dari buku-buku teologi, misalnya dari Kamus Alkitab, dari Ensiklopedi Alkitab. Ya, itu kita bisa dapatkan. Dari buku-buku teologi yang berbicara tentang background, latar belakang. Ya, buku-buku yang berbicara tentang analisa teks dan konteks. Buku-buku teologi yang bicara tentang teks dan konteks itu juga terkadang memberikan informasi tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teks yang dibahas. Ya, jadi dari situ kita bisa dapatkan informasi siapa tokoh itu, ya, dan bagaimana mereka berkiprah, apa yang dilakukan para tokoh itu berkaitan dengan teks kita. Lalu yang berikutnya, kita juga perlu mencari arti dari nama para tokoh. Karena ada kemungkinan arti nama itu berkaitan dengan teks yang kita pilih. Tetapi kalau tidak ada kaitannya, jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan, justru nanti jadi salah. Nah, arti nama misalnya Adam itu artinya manusia, ya. Hawa artinya hidup, ya. Nuh artinya istirahat atau penghiburan. Abraham itu berarti bapa banyak bangsa. Sarah disebut atau artinya putri atau wanita bangsawan. Ya, Musa, anak yang diambil dari air. Daud itu artinya yang dikasihi. Simon Petrus, batu karang. Boanerges, anak halilintar. Ya. Yesus, Tuhan adalah keselamatan. Kristus itu artinya Tuhan atau Tuan dari kata kurios. Nah, itu contoh, ya. Nah, nanti dari nama para tokoh itu kita bisa coba
mencari hubungan dengan ayat kita. Adakah hubungan ayat kita ini dengan arti nama dari tokoh tersebut? Kalau ada, tulis. Apa dan bagaimana hubungan itu terjadi? Gitu. Kemudian kita juga perlu mencari informasi pribadi dari tokoh itu. Misalnya, kita perlu juga mendapatkan informasi apa sih karakter dari tokoh ini, tokoh Alkitab ini, ya. Apa sih temperamen dari tokoh Alkitab ini? Nah, kita tahu misalnya di dalam ilmu psikologi itu ada 4 temperamen manusia. Sanguin, kolerik, flegmatik, dan melankolis. Nah, kira-kira tokoh yang berkaitan dengan naskah atau ayat yang kita analisa itu temperamennya apa? Kalau kita mengambil salah satu ayat di dalam kitab Filipi, maka kita bertanya, Paulus ini memiliki temperamen apa? Nah, ada satu buku yang namanya atau judulnya Temperamen yang Diubahkan, yang dikarang oleh Tim LaHaye. Dalam buku itu menjelaskan berbagai macam temperamen manusia dilihat dari sudut pandang kekristenan. Nah, kemudian dari buku itu juga digambarkan bahwa Abraham dan Ishak itu bertemperamen flegmatik. Ya, Petrus bertemperamen sanguin. Yeremia itu bertemperamen melankolis. Dan Paulus itu bertemperamen kolerik. Nah, misalnya saja Abraham ini memiliki sifat yang tenang, sabar, dan penuh pengendalian diri. Abraham menunjukkan kesabaran dan ketenangan dalam menunggu janji Tuhan untuk memberinya seorang anak, ya, meskipun Abraham harus menunggu bertahun-tahun. Petrus itu bertemperamen sanguin. Orang sanguin itu seperti apa? Petrus itu dikenal karena sifatnya yang bersemangat, impulsif, ekstrovert, penuh energi. Kalau melakukan suatu kegiatan itu tidak pikir panjang. Jadi dia melakukan dulu, baru mikirnya nanti belakangan. Berbeda dengan orang melankolis. Kalau orang melankolis, dia pikir dulu, baru bertindak. Kalau orang sanguin, bertindak dulu, baru berpikir. Gitu. Jadi Petrus ini seringkali berbicara atau bertindak tanpa berpikir panjang. Misalnya saja ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kemudian Yohanes mengatakan, itu Tuhan. Oh iya, itu Tuhan ya. Petrus kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, berteriak, Guru, engkaukah itu? Iya. Dan kemudian Petrus mengatakan, aku ingin menjemput engkau. Lalu Tuhan Yesus katakan, kemarilah. Lalu Petrus tanpa berpikir panjang langsung keluar dari perahu dan berjalan menemui Tuhan Yesus. Dia tidak pikir bahwa peristiwa itu terjadi bukan di daratan, tetapi itu di tengah danau. Jadi Petrus itu sempat berjalan di atas air beberapa langkah. Dan ketika angin menghembus dia, baru dia sadar bahwa sekarang ini posisinya ada di tengah danau. Dan dia sadar bahwa dia sedang berada di atas air. Karena dia sadar kemanusiaannya muncul, bagaimana seorang manusia bisa jalan di atas air? Tidak mungkin, tenggelamlah dia. Tapi Tuhan Yesus terus kemudian memegang tangan Petrus dan mengangkat Petrus dan mengembalikan Petrus ke atas perahu. Nah, itulah seorang sanguin. Ya, Petrus itu seorang sanguin. Kemudian Yeremia itu bertemperamen melankolis. Orang seperti apakah orang melankolis itu ya? Perasaannya itu lebih dominan daripada logikanya. Itu orang melankolis ya. Dan orang melankolis itu cenderung sensitif, emosional, cepat tersinggung, tidak mudah mengampuni, lebih mengarah ke orang yang suka dendam. Ya, itulah orang-orang melankolis ya. Jadi Yeremia ini seringkali merasa sedih dan putus asa karena dosa-dosa bangsa Israel dan penderitaan yang mereka alami. Paulus itu kolerik. Orang kolerik itu orangnya kuat, tegas, semangat, ya,
tidak peduli, orang yang tidak pedulian, bahkan kalau dia mengatakan sesuatu itu, dia tidak peduli apakah perkataannya itu menyakiti hati atau tidak, itulah orang-orang kolerik. Nah, Paulus itu digambarkan di dalam beberapa ayat di Alkitab yang mengarah kepada temperamen kolerik. Jadi kemudian tim Lahaye mengatakan bahwa salah satu contoh tokoh Alkitab yang bertemperamen kolerik adalah Rasul Paulus. Nah, jadi kita harus tahu kepribadian dari tokoh Alkitab, secara khusus tokoh-tokoh yang berkaitan dengan teks kita. Ya. Kemudian kita juga harus mempunyai pengetahuan tentang ilmu psikologi. Ya, jadi mulai sekarang juga harus belajar untuk disiplin membaca buku-buku psikologi supaya ketika nanti ada kebutuhan untuk memberikan gambaran keadaan psikologi para tokoh Alkitab, itu kita bisa memberikan penjelasannya. Kemudian kita harus memberitahukan latar belakang, mencari informasi latar belakang kehidupan para tokoh itu. Pola berpikirnya seperti apa? Filosofi hidup para tokoh itu bagaimana? Ya, suasana emosionalnya seperti apa? Yang berkaitan dengan teks. Apakah dia lagi marah? Apakah lagi putus asa? Ataukah lagi bersuka cita? Kemudian kita juga harus tahu dia memiliki latar belakang agama seperti apa. Apakah dia punya keluarga, dia sudah menikah, apakah dia punya anak, ya, yang berkaitan dengan keluarga. Kemudian kita juga harus cari informasi, dia tinggal di mana. Masyarakat yang ada di sekitarnya itu seperti apa. Nah, budaya yang ada di sekitar hidupnya dia itu budaya yang seperti apa. Nah, semua itu harus kita cari informasinya. Karena informasi-informasi itu sangat penting sekali untuk menggambarkan siapa tokoh yang memiliki peranan penting di dalam ayat yang akan kita analisa, ayat yang akan kita gali, ayat yang akan kita eksegese. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nanti kalian mencoba untuk menempatkan diri kalian dalam sikap disiplin yang tinggi supaya kalian bisa memiliki semacam satu motivasi yang kuat untuk mulai menggali, mencari, menemukan berbagai informasi terkait dengan dua metode tadi, yaitu yang pertama metode keberadaan teks, yang kedua adalah metode menentukan pemeran. Ya, nanti dua file dari materi ini saya akan kirimkan, dan berdasarkan juga dari penjelasan saya, mulai kalian sudah membuat tugas. Ya, jadi ayat yang sudah kalian pilih itu kalian kerjakan dari dua metode ini. Ya, kalian menganalisa ayat yang kalian pilih itu dengan menggunakan satu, metode keberadaan teks, dan yang kedua, metode menentukan pemeran. Nanti dari hasil yang saudara dapatkan, ya, tugas praktek ini, ya, ini namanya praktek juga, bahwa kita sedang mempraktekkan ilmu hermeneutika ini. Dari praktek ini, hasilnya nanti kalian kumpulkan di akhir semester. Ya, kira-kira seperti itu. Dan nanti minggu depan kita akan membahas tentang Injil Sinoptik. Nah, kalau kita belajar Injil Sinoptik berarti kita akan bertemu dengan keempat Injil dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang ilmu hermeneutika, dan nanti kita akan lanjutkan kembali dalam pertemuan berikutnya.